Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Halo guys, seperti biasa malam ini kita bakal ngebahas sesuatu yang bikin merinding, bikin terkaget-kaget. Nah, kali ini aku bakal ngebahas tentang beberapa psikopat tercantik di dunia. Sebenarnya kalau kita ngomong tentang psikopat itu banyak banget ya. Cuma di sini karena ini mendadak viral pada waktunya, pada saat itu dan menarik perhatian karena kecantikannya, maka aku bakal ngebahasnya di sini. Ya udah kita langsung aja masuk ke pembahasannya, tapi sebelum masuk jangan lupa di klik tombol like, comment, dan subscribe bagi yang belum subscribe channel aku. Yang pertama, Isabella Guzman. Isabella Guzman adalah gadis manis kelahiran tahun 1995 yang memiliki nama lengkap dia tersenyum, berarti dia gak ada rasa bersalah gitu. Seperti dilansir CNN 5 September 2013, gadis asal negara bagian Colorado, Amerika Serikat itu menghadapi dakwaan pembunuhan tingkat pertama. Guzman ini dituduh menikam ibunya sendiri sebanyak 79 kali di wajah dan di leher di kamar mandi rumah mereka hingga tewas. 79 kali, bayangkan aja muka sekecil itu 79 sebanyak. Jadi kronologinya seperti ini. Pada saat itu Isabella masih berusia 18 tahun dan dia tinggal bersama ibu kandungnya serta ayah tirinya. Jadi dia ini kayak anak-anak broken home gitu ya. Jadi ini kesaksian yang diperoleh dari ayah tirinya sebelum pembunuhan terjadi. Ryan Hoy, ayah tiri Isabella, mengatakan kepada pihak berwenang bahwa Guzman dan ibunya ini memang sudah sering berantem. Cuma menjelang kematian ibunya ini, menjelang pembunuhan ini, itu berantemnya udah parah banget. Sampai Isabella ini meludahi ibunya sendiri dan bahkan sampai mengancamnya. Jadi pada hari pembunuhan di pagi harinya itu ibunya mendapatkan email yang berisi kau akan membayarnya. Nah, email ini ditunjukkan oleh ibunya Isabella kepada ayah tirinya yang diduga bahwa ini adalah email dari Isabella. Lalu email tersebut mendorong Yunmi, ibunya Isabella, untuk menelpon polisi hari itu juga dan meminta mereka untuk datang ke rumahnya karena putrinya mengancam akan menyakitinya. Serem juga ya, padahal satu rumah tapi dia ngirimin ibunya email gitu, pesan teks, harus membayarnya begitu. Jadi kayak emang diancam. Lalu pada saat setelah dia menelpon polisi itu pun datang.
Setelah polisi itu berbicara dengan Yunmi dan Isabella ini, petugas polisi tersebut merespon dan memutuskan ada masalah keluarga yang sedang berlangsung di antara mereka. Tapi setelah berbincang-bincang, mungkin apa diinterogasi ya kedua belah pihak begitu, akhirnya polisi tersebut mengungkapkan bahwa kalau permasalahannya itu telah terselesaikan. Lalu setelah polisi tersebut pulang kembali bertugas, si Isabella Guzman ini dia mengurung dirinya di kamar semalaman, sedangkan ibunya kembali untuk bekerja. Lalu ketika malam, di saat ibunya Yun Mi Hoi ini pulang bekerja sekitar jam 10 malam, suaminya Rian Hoi menyuruhnya ke atas untuk mandi. Nah, jadi ibunya pulang ke rumah terus naik ke atas mau mandi. Tapi tidak beberapa lama, terdengar suara dentuman dan suara Yun Mi Hoi ini atau ibunya ini memanggil nama suaminya. Lalu karena terdengar suara dentuman dan suara istrinya yang memanggil, lalu Rian Hoi ini langsung ke atas untuk melihat apa yang terjadi. Nah, jadi ketika dia ke atas, tiba-tiba si Isabella Guzman ini langsung nutup dan kunci pintu itu. Tapi di saat yang bersamaan, Rian Hoi ini langsung melihat darah keluar dari bawah di sela-sela pintu kamar mandi tersebut. Jadi tanpa berpikir panjang, dia turun ke bawah dan menelpon 911 dan mengatakan kepada petugas operator bahwa istri dan putrinya ada di dalam kamar mandi dan dia bisa melihat darah yang mengalir dari bawah pintu kamar mandi. Namun sayangnya, ketika polisi tiba di rumah Yun Mi Hoi ini, mereka menemukan tubuh Yun Mi Hoi ini sudah terlentang, tergeletak dengan telanjang tanpa baju ya, karena dia emang kan awalnya mau mandi dan bersimbah darah dengan banyak luka robek dan tusukan. Dan di saat itu juga dia dinyatakan meninggal di tempat kejadian pada pukul 22.28 waktu setempat. Nah, jadi itu dia kisah Isabella Guzman ini yang menikam ibunya hingga tewas. Dan yang bikin dia viral mendadak itu adalah ketika di saat dia berada di persidangan tersebut, dia masih bisa tersenyum ke kamera dengan gayanya begini ya. Ini ada videonya. Jadi setelah beberapa lama ditemukan fakta-fakta terbaru bahwa sebenarnya dia itu bukan menikam ibunya sebanyak 79 kali, tetapi sebanyak 151 kali, termasuk 35 kali di wajah dan 51 kali di leher. Berarti yang lainnya di sekitaran yang lain ya. Nah, meski begitu, atas segala yang telah dilakukannya, Isabella Guzman ini dinyatakan tidak bersalah. Hal ini lantaran karena dia mengalami kelainan jiwa atau gangguan jiwa yang dialaminya, dan dia telah dikirim ke Institut Kesehatan Mental Colorado di Pueblo. Menurut kesaksian Dr. Richard Pons mengatakan bahwa Guzman didiagnosis menderita skizofrenia paranoid. Jadi kayak penyakit yang kayak ada halusinasinya gitu. Jadi kayak kadang dia bisa tertawa sendiri, kadang dia ngomong dengan orang yang nggak ada begitu. Next, selanjutnya ada Priyanuk Nonwangsai. Priyanuk Nonwangsai ini adalah gadis cantik asal Thailand yang bekerja di salah satu bar di Thailand. Priyanuk ini dikenal dengan nama Preo. Di balik wajahnya yang cantik ini, Preo adalah tersangka dalam kasus pembunuhan keji yang terjadi di Thailand pada Mei 2017 silam. Jadi asal mulanya ditemukan kasus ini ketika seorang gadis bar yang bernama Warisara Klinju ditemukan tewas dengan bagian tubuh yang terpisah-pisah. Lalu petugas mulai menyelidiki kasus ini dan mencari para tersangkanya. Dan dari hasil penyelidikan ternyata ditemukan 3 orang tersangka, yaitu Priyanuk atau si Preo ini dengan 2 orang teman.
Sihanouk atau Preo ini mengakui perbuatannya, yang dimana dia terlibat dalam kasus pembunuhan tersebut, dimana tubuh korbannya digergaji hingga terbelah dua. Digergaji gitu ya, jadi kebelah dua kiri kanan. Dan kemudian bagian tubuh tersebut dibungkus di plastik yang terpisah dan dibuang secara terpisah di provinsi Kon Kaen. Setelah diusut, ternyata menurut penyelidik, pembunuhan yang terjadi pada tanggal 23 Mei itu adalah bagian dari rencana balas dendam si Preo ini dengan dua orang temannya tersebut. Jadi mereka ini sama-sama ini ya, si Preo ini wanita bar, jadi yang dibunuhnya juga wanita bar. Jadi kayak ada konflik di antara mereka yang mengakibatkan si Preo ini ingin balas dendam. Sebelumnya si korban dilaporkan menyuap polisi. Si korban ini maksudnya yang dibunuhnya itu ya, menyuap polisi tentang pacarnya Preo yang telah ditahan karena kasus narkoba. Nah, jadi dia dendam karena si korban ini dulu melaporkan pacarnya. Nah, jadi dia bunuhlah orang yang melaporkan pacarnya tersebut. Namun yang membuat berita ini viral bukan karena pembunuhannya, tetapi dikarenakan paras atau wajah si Preo ini yang cantik. Berbagai media di Thailand terpaku dengan paras si tersangka, si Preo ini, yang juga menjadi headline di beberapa media pada saat itu, yang menjadi pusat perhatian netizen sehingga muncullah sebutan demam Preo. Jadi kayak apa ya? Kayak netizennya itu kayak ngebela gitu. Dan juga banyak yang memperlakukan wanita 24 tahun ini sebagai idol karena parasnya yang cantik ini. Namun para akademis dan pengamat dibuat khawatir karena sikap masyarakat tersebut yang membela kejahatan. Ya sama ya kayak membela kejahatan ya. Mereka tidak menyalahkan si Preo ini karena wajahnya yang cantik. Kalau dipikir-pikir ini nggak terjadi di Thailand aja sih ya. Bahkan di Indo juga kayak gitu. Good looking number one. Bahkan Asia One menyebutnya seperti putri pop Thailand yang mungkin dikira seorang model atau bintang TV. Banyak beredar foto-foto Preo yang berpose seperti model sambil menggunakan pakaian trendy. Nah, pada saat penangkapan dilaporkan ada 90 petugas kepolisian yang terlibat dalam penahanan Preo tersebut. Namun sayangnya para polisi ini nampaknya mulai terlena dengan kecantikan Preo. Nah, sampai-sampai polisi pun terlena. Bahkan ada 2 polisi di Chiang Rai dihukum karena berfoto dengan tersangka cantik tersebut. Para polisi juga dikritik oleh beberapa netizen karena membiarkan para tersangkanya merokok bebas, memakai make up, berjalan-jalan di kantor polisi, bahkan kayak ada yang pakai masker begitu. Tetapi menurut Chiang Rai Times, perlakuan bersahabat para polisi terhadap tersangka berkemungkinan untuk mengubah pandangan publik. Nah, itu dia kasus dari Preo ini ya. Saking cantiknya itu polisi bahkan memanjakan dia di kantor polisi. Jadi dia bisa bergerak bebas di kantor polisi, bisa merokok, bisa dandan, bisa masker-maskeran. Nah, itulah beberapa psikopat paling cantik di dunia. Ya emang cantik ya, makanya respon orang-orang jadi bagus begitu. Tapi ya aku sebenarnya berharapnya ya, maupun orang tersebut good looking atau nggak good looking, seharusnya itu diperlakukan sama di mata hukum. Biasanya sih diperlakukan atas perbedaan ekonomi ya, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Sekarang kayak tajam ke not yang bukan good looking, tumpul ke yang good looking seharusnya ya. Ya kita berharap aja semoga hukum makin adil, bukannya hanya di Indonesia saja tapi di negara apa saja. Kalau kalian punya referensi lagi psikopat-psikopat tercantik yang kalian ketahui, atau mungkin kalian pengen ngerevisi ada yang salah dari yang aku informasikan, kalian boleh tulis di bawah. Sampai bertemu di next video. See you.